Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nadila. Saya dari kelas 1C Prodi PGSD. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3. Nah, adapun rekan-rekan saya yang lain yaitu ada Ayuyun Yulianti, ada Dita Kamelia, ada Oktavia Ramadhani, dan yang terakhir ada Revalina Febriani. Nah, baik teman-teman, tujuan kami dalam membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu PAI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD. Nah, baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa berlama-lama lagi, kalian tetap stay tune ya video ini, karena di dalam video ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di mana? Coba kita dari di Ciamis, Jawa Barat. Jauh banget ya teman-teman. Makanya ya tetap stay tune ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayuyun Yulianti. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mewawancarai dengan tema nilai-nilai keislaman yang ada pada kegiatan masyarakat. Nah, pada kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sering bersama masyarakat gitu ya. Jadi saya memilih beliau untuk diwawancarai. Baik, untuk yang pertama yaitu boleh dari Bapak sendiri untuk memperkenalkan diri dan juga sedikit menceritakan latar belakang perjalanan Bapak dari dulu sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Wahyudin, pendidikan pondok pesantren dari Al-Hidayah Desa Pamokolan, Kecamatan Cirebeti, Ciamis. Masuk ke pesantren sekitar tahun 1988, dan kembali ke masyarakat sekitar tahun 1994. Jadi kalau hitung-hitung sudah 26 tahun ada di masyarakat. Nah, baik, karena saya merupakan perwakilan dari kelompok, yang mana kelompok saya mengambil temanya yang berkaitan dengan masyarakat, maka dari itu saya ingin sedikit mengetahui mengenai di daerah sini ya, terutama itu kayak kegiatan yang memang untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman itu sendiri yang sering dilakukan, dan Bapak juga terlibat dalam kegiatan tersebut di daerah sini. Untuk kegiatan di Kecamatan Panumbangan, khususnya di Desa Panumbangan itu sendiri, kebetulan saya sebagai Ketua MUI Desa Panumbangan dan Ketua TMI Kecamatan Panumbangan yang bersinergi dengan pemerintahan, sehingga ketika dakwah atau menyampaikan instruksi kepentingan agama itu selalu berdampingan dengan pemerintahan, sehingga insya Allah ketika menyampaikan materi dakwah itu tidak memihak ke salah satu golongan. Tujuan saya dan jajaran kami itu senantiasa memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya, karena saya memang orang sini, nah bagaimana sih
Bapak menjalankan aktivitas sehari-hari yang memang bertujuan untuk mengajak masyarakat itu untuk meningkatkan keislaman. Nah, yang saya tahu kan di kegiatan terutama di desa kita itu ada pengajian, ada kayak peringatan Hari Besar Islam. Nah, ketika Bapak terlibat di dalam kegiatan tersebut, bagaimana sih cara penyampaian Bapak supaya masyarakat itu ikut serta gitu dalam meningkatkan keislaman tersebut? Yang pertama, kita memberikan pemahaman tentang agama kepada masyarakat. Yang kedua, ketika masyarakat sudah paham, maka ustadz-ustadznya pun, tokoh-tokoh agamanya pun harus kita tingkatkan, sehingga untuk menjaga pemahaman supaya meningkat, kita datangkanlah atau mengadakan edukasi dengan metode, misalnya metode ilham, cara menghafal Al-Quran dengan metode ilham, terus metode-metode yang lainnya pun insya Allah kita akan laksanakan. Dan untuk Desa Panumbangan sendiri, untuk memahami hukum-hukum agama dan supaya bisa menyampaikan ke masyarakat secara utuh, maka kami sebagai MUI Desa Panumbangan beserta agnia-agnia yang ada di Desa Panumbangan menggalang dana umroh gratis untuk ustadz-ustadz Desa Panumbangan, yang alhamdulillah sampai sekarang sudah 8 orang ustadz yang berangkat ke Mekah melaksanakan umroh gratis yang dibiayai oleh saya sendiri dan agnia-agnia yang lainnya. Tahun sekarang pun alhamdulillah bisa memberangkatkan 3 orang yang memerlukan dana alhamdulillah sekitar 90 juta. Insyaallah. Nah, teman-teman semua, jadi di MUI Desa Panumbangan ini sendiri, jadi mereka itu memberikan kesempatan kepada para ustadz yang mana akan diberangkatkan umroh secara gratis. Mungkin yang dapat saya simpulkan itu alasan mengapa ustadz diberangkatkan umroh itu supaya dapat lebih afdol gitu ketika menyampaikan materi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ibadah umroh itu sendiri. Nah, untuk Pak Ustadz Wahyu, kan di setiap kegiatan itu pasti tidak akan berjalan secara mulus ya. Nah, saya ingin sedikit mengetahui ada nggak sih kayak kendala, tantangan Bapak untuk menghadapi masyarakat yang memang kadang tidak sejalan dengan kita dan juga dalam organisasi itu tersebut gitu. Tantangan merupakan bagian kehidupan. Ketika seseorang hidup haruslah melalui rintangan atau siap-siaplah menghadapi rintangan. Gak mau ada rintangan, gak usah hidup, mati sajalah ya. Nah, saya pun atau MUI Desa Panumbangan yang alhamdulillah bekerja sama dengan tingkat kecamatan, sampai hari ini banyak tantangan. Tapi tantangan itu kita hadapi bersama-sama sehingga ada solusi yang terbaik dalam setiap kegiatan. Untuk kecamatan saja yang masyarakatnya itu sampai 14 desa satu kecamatan Panumbangan, tapi ketika rintangan itu kita hadapi bersama-sama dengan kepala dingin, maka rintangan itu akan hilang sendiri ketika kita hadapi dengan bijaksana, dengan mau'izatul hasanah, dengan perkataan yang baik, tidak menyerang, dan insya Allah setiap ada kegiatan pasti ada rintangan, setiap ada rintangan pasti ada jalan keluar. Itu rumus dalam perjuangan atau rumus dalam kehidupan.
Baik, Masya Allah ya. Karena memang di setiap perjalanan yang kita lalui itu pasti akan ada tantangan yang mana di situ kita dapat mengambil hikmahnya untuk meningkatkannya di kehidupan yang akan mendatang. Nah, maka dari itu untuk menutup wawancara kali ini mungkin saya ingin meminta nasihat untuk teman-teman saya yang memang kaum milenial di zaman sekarang yang sulit lah untuk kayak diajak buat sama-sama, terutama kayak di bidang keagamaan itu udah minim gitu. Nah, dari Pak Ustadz Wahyu sendiri ada gak kayak sepatah dua patah kata untuk tetap menyemangati anak muda zaman sekarang, Bapak? Yang pertama, kita laksanakan kewajiban kita sendiri. Jadi jangan suka menuntut ke orang lain. Laksanakan kewajiban kita, insya Allah nanti juga akan ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka kita juga akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Yang kedua, kita jangan memandang satu masalah itu dipandang jelek. Karena ada kalanya pandangan kita berbeda dengan pandangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kita ketika kita tidak nyaman dengan sesuatu putusan atau mungkin keadaan, boleh jadi itulah yang terbaik bagi kita. Tetapi ada kalanya kita mencintai atau mungkin berharap yang menurut pemikiran kita lebih baik, padahal menurut Allah itu jelek. Jadi urusan baik dan tidaknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan, insya Allah itulah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kuncinya begini aja, ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau indikator itu jelek atau indikator itu baik, ketika apa yang kita inginkan kita laksanakan terus berdampak ke hati kita menjadi tenang, itulah baru dari Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sesuatu tetapi kita menjadi tidak tenang, itulah hukumnya jelek gitu. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang terbaik sehingga bisa menempati tempat yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam, Bapak kita semua ya. Terima kasih kepada Pak Ustadz Wahyu yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan saya di sini sebagai perwakilan kelompok yang bertugas gitu mewawancarai dari tema kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan selama wawancara yang memang tidak enak. Terima kasih atas keluangan waktu Bapak untuk saya wawancarai, dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya tutup wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.